Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid wal khatim min asbab nasr al-haqi bil haqq wal hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa billahi al-azim wa ayati wa mubarak. Segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat pada waktu ini kita sama-sama membacakan Ratibul Hadad, Ratibul Atas, Mawlid Durar. Imam Ali bin Muhammad bin Hamsi beliau berkata dalam kasidahnya, "Masyi kama majma'il maulid yujaddil qurun, zawabat aubatik yasha yalasi idza badatu. Zawabat aubatik yasha idza badatu la jama' la syattu farbih jami'ul judud." Kata Imam Ali bin Muhammad Hamsi, "Masyi kama majma'il maulid yujaddil qurun." Tidak ada tempat yang paling ampuh, tidak ada tempat yang paling bagus untuk menghapus dosa-dosa, untuk merontokkan segala dosa-dosa, kecuali tempat yang di dalamnya dibacakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zawabat taubati ila asi idza betul. Ini waktu yang dibacakan maulid Nabi, ini adalah waktu yang tepat jika kau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawabat taubati yasha idza betul. Ini waktu yang tepat jika kau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La jama' la syattu farbih jami'ul dzunub. Tidak diragukan lagi, tidak asyak lagi bahwa ini tempat yang hadir maupun yang mendengarkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan inna zikrus sholihin tanzilur rahmah. Bila mana di suatu tempat, di suatu majlis disebutkan nama orang saleh, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari ini, pada saat ini kita di majlis ini tidak hanya kita menyebut nama orang saleh, tetapi kita menyebut pemimpin orang saleh, pemimpin orang alim, pemimpin para rasul, pemimpin para anbiya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sama-sama kita telah membacakan Ratibul Hadad. Ratibul Hadad karena bil irsyad wa usulibatul bil hamd Allah bin Ali bin Muhammad Hadad. Para ulama mengatakan barang siapa yang rutin membaca Ratibul Hadad, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan baginya dan kepada di daerah sekitarnya, dan Allah kabulkan, Allah sampaikan hajatnya dan dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Dalam Ratibul Hadad juga disebutkan ada satu zikir, ya zal jalal wal ikram anifna ala dinil Islam. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, matikan kami, cabut nyawa kami dalam keadaan Islam. Dibaca 7 kali sambil memohonkan husnul khatimah. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau adalah seorang yang luar biasa, manusia yang luar biasa, alim min as-salihin, min al-awliya al-kubar. Walaupun Al-Habib Abdullah Al-Haddad pada saat usia beliau 4 tahun, Allah Subhanahu wa taala uji beliau. Beliau tidak bisa melihat dari umur beliau 4 tahun, karena pada saat itu di daerah Hadramaut ada satu wabah semacam cacar air, sehingga menyebar, menimpa orang-orang banyak di tempat tersebut. Salah satunya adalah Abdullah bin Ali Al-Haddad. Maka saat cara air tersebut, sakit tersebut sampai kepada mata beliau sehingga beliau tidak bisa melihat. Tetapi beliau tumbuh, Abdullah tumbuh sebagaimana anak-anak kecil pada umumnya, bahkan lebih hebat lagi, lebih luar biasa. Beliau mengarang beberapa banyak kitab, sampai salah satu orang setelah membaca kitab Imam Haddad, beliau mengatakan, bagaimana mungkin orang yang mengarang kitab ini adalah orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat. Maka orang tersebut ia penasaran dengan keadaan Imam Haddad, sehingga beliau mendatangi Imam Haddad ke rumahnya. Saat sampai ke rumah Imam Haddad, orang tersebut dilayani oleh Imam Haddad, disambut oleh Imam Haddad sebagaimana beliau menyambut tamu yang datang. Beliau memberikan kopi satu-satu kepada para tamu-tamunya. Beliau menyuruh minum para tamunya kopi tersebut. Pada saat orang tersebut ingin meminum kopinya, Abdullah Al-Haddad berkata kepadanya, wahai fulan, singkirkan, keluarkanlah lalat yang ada di dalam kopimu sebelum engkau minumnya. Maka sontak fulan tersebut, orang tersebut kaget, bagaimana mungkin saya yang bisa melihat, saya yang dapat melihat, tidak dapat melihat lalat yang masuk yang hinggap di kopi ini. Sedangkan Imam Habib Abdullah Haddad, seorang yang tidak bisa melihat bahkan jauh, bisa dapat mengetahui
yang berada di dalam dada. Al-Imam Al-Hayatullah bin Ali Al-Haddad, beliau tumbuh dengan istimewa, tumbuh dengan akhlak-akhlak yang baik. Beliau memiliki sifat-sifat yang mulia, mengikuti kakek beliau Rasulullah SAW. Sampai beliau pernah berkata dengan mensyukuri nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan. Beliau berkata, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad amiltu biha." Tidak ada satupun sunnah, tidak ada satupun sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku telah mengamalkan amalan sunnah tersebut. Yakni beliau telah mengamalkan seluruh sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Imam Haddad, beliau seorang penyair, beliau suka membuat qasidah-qasidah, memuji sahabat, memuji Nabi, memuji para salafus saleh. Bahkan Allah bin Ali Haddad, beliau memuji kota Madinah ketika beliau tujuan beliau untuk ziarah kepada makam kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuat qasidah. Apa qasidahnya? Walamma ataina bil manasiki waqtadat zalika fadlun min karimin wa qadir. Ketika kami telah menyelesaikan ibadah umrah, ibadah haji, ketika kami telah menyelesaikan manasik dan semata-mata itu adalah karunia keutamaan dari Allah yang maha mulia, yang maha bijaksana. Wa hasasna bil mataya qasidina ziyaratan al-habib Rasulillah syamsul dhahairi. Dan kami mempercepat kendaraan kami mempercepat tunggangan kami qasidina ziyaratan, tujuan kami untuk ziarah kepada kekasih kami, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syamsul dhahairi. Beliau bagaikan manusia yang berada di tengah hari. Wasinna biha qasidina ziyaratan. Dan kami berjalan melewati padang-padang pasir, syauqan mahabbatan wa syauqan ila tilkal kubabi zawahiri. Karena rasa cinta kami, karena rasa rindu kami kepada kubah-kubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersinar terang. Bahkan Hayatullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengarang qasidah-qasidah memuji kota Madinah yang sampai penduduk Madinah yang sangat menyukainya. Penduduk Madinah menyukai qasidah-qasidah Imam Hayatullah bin Al-Haddad, sampai bahkan petinggi Madinah pada saat itu menempelkan bait-bait syair Imam Haddad, qasidah Imam Haddad di dinding, di tembok jendela makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah beberapa waktu, setelah terjadinya banyak pembaruan, tinggal sedikit bait-bait syair Imam Haddad yang ditempel di jendela makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan jamaah-jamaah yang hadir, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala beri kita karunia, Allah beri kita rezeki bisa dapat berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti bisa dilihat di atas jendela makam di jendela kanannya di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di situ tertulis yang pertama adalah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadi birijalikum." Nanti di atasnya tertulis bacaan Imam Haddad, "Nabiyyun alimun khulquhu khuluqul ladzi lahu aqdamur rahman fi sayyidil kutubi." Nabi yang agung, nabi yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan akhlaknya. Allah telah memuliakan akhlaknya. Allah telah menyatakan akhlaknya yang mulia, yang agung di sayyidil kutubi, di Al-Qur'an Al-Karim. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita karunia untuk berziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia bersama kita di dunia bersama manis orang-orang saleh, maka kelak di akhirat Allah kumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa disampaikan, berlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.